Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Safaresta dari Program Studi Manajemen Informatika Sekolah Vokasi IPB University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah di daerah Kabupaten Bogor. Saya sendiri bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan dengan pusatnya berada pada Kecamatan Cibinong. Otonomi daerah yang sedang diwenangkan dan dijalankan oleh Kabupaten Bogor saat ini adalah perencanaan pembangunan jalan dan penataan jalan di beberapa wilayah dan kecamatan, yang mana sekarang saya berada di wilayah Perempatan Sentul yang sedang melakukan penataan jalan di atas wilayah seluas 2.966,80 km persegi dengan populasi lebih dari 5,8 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan dan 435 desa dan kelurahan, menjadikan Kabupaten Bogor daerah berpenduduk terbanyak se-Indonesia. Letak Kabupaten Bogor berdekatan dengan ibu kota negara dan merupakan lokasi yang sangat strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang. Penyelenggaraan otonomi daerah sudah diatur dan ditetapkan dalam peraturan undang-undang yang telah ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintah daerah, revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang pemerintah daerah, Ketetapan MPR RI Nomor 4 MPR 20 yaitu tentang rekomendasi kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR 1998 yaitu tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional yang adil dan keseimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995 Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 sampai 2 dan Pasal 18B ayat 1 sampai 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mempunyai beberapa hak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa hak tersebut adalah sebagai berikut: mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan restribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang terdapat di daerah, mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah, serta mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada video ini, pemerintah daerah Kabupaten Bogor menjalankan haknya dalam penyelenggaraan otonomi daerah berupa mengelola aparatur daerah serta mengelola kekayaan daerah dengan cara melakukan perbaikan dan penataan jalanan di beberapa titik wilayah di Kabupaten Bogor. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor telah mengucurkan anggaran sebesar 250 miliar rupiah untuk penataan kawasan ibu kota yakni Cibinong. Rencananya, penataan akan dilakukan dengan 3 langkah perbaikan infrastruktur yang diberi nama City Beautification Project. Adapun 3 perbaikan infrastruktur yang didanai oleh anggaran daerah itu, yang pertama, penataan jalur pejalan kaki atau pedestrian sepanjang 832 meter di Jalan Edi Yoso kawasan Stadion Pakansari. Yang kedua, kawasan Tegar Beriman akan menjadi pusat perkantoran. Dan terakhir, kawasan Simpang Sentul hingga Simpang Kandang Roda akan menjadi akses olahraga untuk masyarakat. Otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar. Yang pertama, kebebasan. Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Yang kedua, partisipasi. Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Dan yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintah akan lebih tepat sasaran dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan.